para kiai, para alim, tanpa mengurangi hormat Al-Faqir, tidak menyebut satu persatu keluarga besar Zuriat Banten, dan juga saya melihat ada kiai dari Bekasi itu. Zakar itu ada. Udah dapat kayaknya pelan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada hari ini setelah kita libur Ramadan dan Syawal, pengajian bulanan di masjid yang penuh barakah, kajian kitab Hikam lil Imam Asy-Syaikh Al-Akbar Ibn Arabi radhiyallahu anhu wa arda'ah wa quddisa sirruh, dan juga kitab Mi'raj At-Tashawuf ila Haqa'iq At-Tasawuf li Sidi Ibn Ajibah. Ada Maulana Jainah. Angkat kek. Ismumin. Ahlan was. Ahlan wa sahlan bersama Kiai Nuh dan Cikaduan. Baiklah, kita menyambung kitab Hikam dari Imam Ibn Athaillah Al-Imam Ibn Arabi, yaitu hikmah yang ke-32, Talata wa Salasu Itnan wa Talatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hikamul ilahiyah manba'u ar-ruh al-aliyah. Dan yang keduanya juga bil fathil ilahi, anta juz'un kulli. Allah. Qala al-ilahiyah, hikmah itulah sumber bagi ruh yang luhur, yang tinggi. Mungkin al-hikamul aliyah illa mulia bima'na al-mutaba'ah lillah, بالمعنى العملية. الله يفتح. الحكم الآلية المتابعة لله, di dalam beramal, maka itu adalah sumber ruh yang luhur. Ketika kita mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang membangun ruh kita,
apa yang kita lakukan dalam amal zahir, jika kita tidak tujukan karena Allah, maka kita hanya meraih pahala kebahagiaan yang kembali kepada fisik. Tetapi apabila kita mengikutinya lillah, amal itu akan menjadi pembangunan, menjadi al-aliyah. Kita beribadah ditujukan karena Allah sebetulnya adalah keperluan untuk kehidupan kita. Kita sering beribadah karena imbalan kebahagiaan. Sebetulnya kaitannya ibadah dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan dunia hatta di surga. Karena Allah memberinya bijudi wa karami. Allah memberinya dengan segala sifat kedermawanan. Sebagaimana yang dikatakan wujuduna judu. Kehadiran kita di bumi ini, diciptakannya kita di bumi ini, hakikatnya adalah judu. Prestasi Tuhan, menggunakan kata manusia. Apakah betul maknanya sesuai yang dimaksud oleh mereka para ahlillah? Akhirnya saya tinggalkan istilah itu karena menggunakan istilah itu tuntutan hanya keren saja mungkin. Iya, atau izhar, tajalli. Dan rasanya kita lebih aman ketika kita menggunakan istilah yang memang dibuat oleh para ulama. Namun ketika kita mengetahui hanya boleh kita gunakan istilah lain, manifestasi misalnya. Jadi ketika Allah mewujudkan kita ijad, maka Allah akan memelihara kita, imdad, di dunia dan di akhirat. Perwujudan makhluk atau anugerah yang akan Allah berikan selama makhluk itu ada di dunia ini, itu sebetulnya merupakan ta'rif ilahi, penjelasan tentang Allah dalam bentuk makhluk kepada makhluk itu sendiri. Jadi tidak ada kaitannya. Kalaupun ada, mungkin kita sebut kaitan emosional atau lebih kepada pemahaman akal. Namun hakikatnya kita diciptakan untuk dan sumber mengenal Allah itu adalah pembangunan rohani. Dan pembangunan rohani itu dibangun oleh amal yang kita lakukan karena Allah. Dulu kami ketika pertama kali duduk di depan guru kami dulu, beliau bertanya, "Maza turid?" Kamu datang ke Mesir ini, apa yang kamu inginkan? Maza turid? Lalu kita menjawab, untuk menuntut ilmu. Beliau menjawab, menuntut ilmu itu tujuanmu? Mulai bingung saya. Ya, kami datang untuk bertujuan menuntut ilmu. Maka diulang lagi, jadi menuntut ilmu itu tujuan kamu. Baru saya paham bahwa yang ditanya bukan ini. Dan saya jawab, oh ya, untuk menghilangkan kebodohan. Saya pikir
tujuan menuntut ilmu itu ya, mungkin sebuah jawaban yang sombong lah. Jadi saya merendah sedikit, untuk menghilangkan kebodohan. Masih ditanya, jadi menghilangkan kebodohan itu tujuan? Maka saya coba lagi berpikir jawaban yang lebih ya, tepat. Saya bilang, oh ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Oh, jadi tujuannya ibadah. Aduh ya. Baru digiring begitu, akhirnya sampai kepada jawaban yang benar. Oh, na'am ya syekhi, tujuannya adalah Allah. Aywa, itu yang benar. Itu. Artinya bahwa kita diciptakan atas kehendaknya dan akan Allah kendalikan berdasarkan kehendaknya. Namun apa tujuan daripada semua itu? Yaitu mengenal Allah. Nah, mengenal Allah ini hanya dengan rohani. Nah, pembangunan ruh ini dengan amal syariat yang Allah berikan, tetapi lakukan karena Allah. Ya, karena syariat pun syariat Allah, maka mesti dilakukannya karena Allah. Dan kita melakukannya pun mesti dengan Allah. Dan itulah pembangunan rohani. Dan inilah yang dimaksud al-hikam al-ilahiyah atau al-hikam al-aliyah. Ya, karena amal mesti dilakukan dengan ilmu. Dan ketika kita melakukannya karena Allah, ya, betul-betul memiliki pembangunan rohani yang tinggi, maka kita perlu mendapatkan hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan al-hikamul aliyah, yakni al-mutaba'atu lillah manba'u ar-ruhil aliyah. Ya. Bahwa beramal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan karena Allah, itulah yang menjadi sumber roh tinggi. Ya. Sehingga kita mencapai tujuan kita dan betul-betul mengenal Allah. Jika kita beramal, karena amal itu adalah mesti dari ilmu. Yang bikin amal itu ilmu. Namun yang bikin takwa adalah amal yang dilakukan karena Allah. Karena ilmu tidak akan pernah bisa menciptakan takwa. Tetapi takwa diciptakan oleh amal yang karena Allah, namun amalnya mesti berdasarkan ilmu. Nah, maka pembangunan rohani adalah mesti kita melakukan amal karena Allah, amal yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang mengelola, katakan, yang memanage, katakan begitu. Bagaimana agar amal karena Allah, itulah tasawuf. Karena fikih menjelaskan tentang bagaimana cara beramal secara fisik agar sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tasawuf bagaimana mengatur agar rohani juga sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang ke tarikat ya, adalah mereka ingin membangun hakikat ya, agar ma'rifat kepada Allah, atau ada yang menggunakan untuk membangun ma'rifat agar mengenal hakikat ya. Karena ada ulama yang menyusun tarikat syariat, ma'rifat baru hakikat, ada yang hakikat baru ma'rifat ya. Kita menangkap tujuannya adalah sama. Di bawah juga bil fathil ilahi atau bil fathil ali, anta juz'un kulli. Kita ini juz'u tetapi bersifat kulli. Hatta semut yang kecil juz'un tetapi kulli. Mungkin kita kalau bikin sesuatu, kalau setengah hati kita bikin, maka ciptaan itu jadi kurang sempurna. Orang melukis, gambar, ngukir itu moodnya mesti tinggi, keinginannya ya mesti mesti penuh.
dan semangatnya sehingga dia boleh menumpahkan ya perhatiannya dan pekerjaannya kepada ciptaan itu, baru cakep. Ya, kalau separuh hati tidak, maka tidak ada makhluk yang Allah ciptakan setengah Allah saja, tetapi semuanya Allah. Ini walau kana juz'an walakin kulli. Itu sebab setiap makhluk mulia semulia Tuhannya. Maka kita tidak boleh menyakiti manusia. Karena menyakiti manusia menyakiti penciptanya, walau kana kafira. Meskipun orang kafir. Dan yang boleh menyakiti hanya hakul Islam, hakullah. Ya. Yang menyakiti manusia, makhluk itu hanyalah Allah. Maka ketika kita mendapat tugas katakan untuk melaksanakan hak Allah ini, hak Islam ini, maka mesti bersih dari segala kepentingan. Ya, ada orang melakukan kejahatan, kita tahu hukumnya memang mesti ditakzir. Kebetulan kita emang benci sama dia. Sambil meluahkan kebencian itu, tetapi atas nama dalil yang kita ucapkan. Dan itu bukan melaksanakan hak Allah, tetapi hakun nafas, hak nafsu, zohirnya saja ya. Karena hatta kita kepada orang kafir ya, bahkan sikap para ahlillah melihat orang kafir ya, la dzamba ba'dal kufur ya. Dia bebas melakukan dosa, enggak dihitung. Karena kufur itu sudah blok, sudah selesai. Enggak ada lagi yang lebih itu. Maka kita tidak perlu menghisab orang kafir. Ya. Ini sikap orang yang memandang dari sebelah hakikat. Ketika mereka menghina kita, sebetulnya Allah ingin menunjukkan kita. Karena kita mengaku umat Rasulullah SAW, mereka lihat ya, mana akhirnya mereka menghina ya. Andaikan semua membawa Muhammadiyah, membawa sifat Muhammad SAW, maka mereka menyaksikan tidak menghina Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan pada mulut kita, pada sikap kita, pada perilaku kita, mereka tidak akan menghina. Itu sebab seorang orientalis menulis setelah membaca tentang autobiografi dan perjuangan Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata begini, andaikan katanya Muhammad itu hidup, nggak perlu bikin jamaah Islam, nggak perlu bikin pergerakan, lewat saja Rasulullah itu ke negara Eropa, di belakangnya udah ngintil semua orang mengikuti Rasulullah. Karena ya, betul-betul dia membangun insan ya, dan tentu insan ya, sifat-sifat mulia adalah mahbub bil taba wa mahmud bil aql as-salim ya, sifat kemanusiaan itu memang disukai, dan sifat mulia itu adalah karakter dipuji yang sehat. Dan Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jika kita dibuka saja oleh Allah, diberi paham, kita mengerti bahwa anta juz'un kulli. Maka untuk menyaksikan ya, bahwa kullu wahid minna ana juz'un kulli ya. Setelah Allah memberikan fatah, setelah Allah memberikan paham ya, sanafham anna kullu wahid minna juz'un kulli. Bahkan itu yang mungkin dikatakan oleh Sidi Al-Imam Ibn Arabi, annal insana kulliyatullah walau kana juz'un min ajza'il khalq walakin kullu juz'in kulliyatuh. Maka saya sini
Allah barik ya Marqan ya Rabb. Allah sahil ya Sidi. Astagfirullah. Allah barik ya. Pahami ini lazim bil ilahi. Buka oleh Allah apabila tadi tuh ruh sudah terbangun. Ya. Saya ingin sekali mengulang-ulang bahwa tarikat itu adalah sebuah madrasah karena Allah. Syariatu an ta'budah wa tariqatu an taqsidah wal haqiqatu an tashhadah. Syariat itu ibadah. Nah, ketika masuk tarekat, maka syariat ini mesti ditujukan kepada Allah. Jadi orang yang bertarekat adalah orang yang akan mengamalkan syariat. Berarti orang yang paling perhatian kepada ilmu itu adalah orang tarekat. Karena bukan saja dia ingin membetulkan orientasi tujuan ibadah itu, maka sebelum itu dia mesti melakukan amal. Dan amal perlu ilmu. Ya, karena di zaman sekarang ini ya banyak ulama menjelaskan bahwa al-mutasawwif anwa', yani al-awwal al-mutasawwiful kadhib imaduhu asy-sya'wadha, ya, wal at-takhayyul. Jadi ada pelaku tasawuf tetapi dusta. Maka kelihatan sekali aktivitas utamanya adalah klinik. Kalau di kelompok ini ada guru, fasyaikhuhu dajjal. Kalau ada gurunya juga gurunya dajjal. La yata'allaq bitasawuf wala bil ma'rifah. Dan ada al-mutasawwif at-tabarruki, al-mutabarrik. Ada orang bertasawuf tapi hanya ambil berkah. Maka imatnya, pilarnya adalah hubbu ahlillah. Dia cinta kepada ahlillah, itu sebab tarikatnya hanya mengamalkan azkar, zikir-zikir li ajli thawab la li ajl bina'ir ruh. Zikir yang banyak dibaca, karena zikir itu zikir ahlillah, zikir sufi. Dia amalkan setiap saat, tetapi li ajli thawab wa li ajli hubbi li ahlillah. Ini al-mutasawwiful mutabarrik, at-tabarruk. Dan yang ketiga al-mutasawwif tetapi al-am. Mereka adalah orang-orang yang melakukan at-takhalli wa at-tahalli. Falahu syaikh al-murabbi yurabbihim. Ya. Dia punya syekh, ada mursyidnya dan mentarbiyah. Nah, disinilah yang dimaksud tadi. Saya ingin menjelaskan bahwa tarekat inilah yang menjadikan amal yang sudah sesuai dengan ilmu syariah lalu ditujukan untuk Allah. Ya, dan dia sedang bertarikat. Jadi kalau orang bertanya, orang sedang bertarikat itu orang ngapain? Orang yang sedang membetulkan amalnya untuk Allah itu. Dan itu artinya dia sedang membangun ruhiyah. Dan apabila membangun ruhiyah, maka akan mendapat al-fathul ilahi. Jika sudah mendapat al-fathul ilahi, maka dia akan memahami bahwa nahnu atau ana yang min kulli minna juz'un kulli. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Bagaimana dia mau takut kepada Allah? Karena mereka satu juz. Yani minal kasrah. Tetapi dia adalah kulliyatullah. Maka dia akan hidup apa yang Allah takdirkan saja kepadanya. Ya, dia menjadi dirinya saja, tidak menjadi diri orang lain.
Itu ba'da al-fathil ilahi atau al-fathil ali. Wa qala radhiyallahu anhu la yara lataifal arwah illa man tasaffa min kasaifil ashbah. Tasaffa di sini صفا نعم. la yara lataifal arwah illa man min kasaif. Tidak ada yang dapat melihat ruh yang halus itu, melainkan orang yang sudah bersih dari sifat-sifat fisik tubuh nafsu. Artinya sifat tubuh ini adalah untuk melakukan hidup di dunia ini oleh ruh ya. Dan syariat, sehingga bangunan agama itu suratul amal di dalam fisik ini mesti mengikuti syariat Allah. Amma haqiqatul amal di ruh, dan itulah haqiqatul din wa tadayyun. Nah, maka ketika ruh telah sempurna tadi di atas, setelah Allah berkasih futuh ya, dan ruh alim ya, itu berarti dia punya kehidupan yang muqtadil, seimbang bainal jasad wal ruh, bainal dunya wal akhirah, bainal aql wan naql, bainal ghaib wal syahadah, wal zahir wal batin, punya keseimbangan. Maka titik keseimbangan itulah ya disebut nuqtatus sirril haqiqah ya. Dan itulah yang dikatakan ya, nuqtatut ta'yin wa huwa haqiqatul Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan dapat melihat lataiful arwah ini kecuali orang yang mentasaffa min kasaifil asbah. Artinya bahwa ruh kita mempunyai sifat-sifat yang halus ya, yang bersifat nurani ya, karena ruh itu adalah latifah, nuraniyah, rabbaniyah ya, benda yang halus yang bersifat cahaya dan bersifat rabbani, ketuhanan, kunu rabbaniyin. Dan ini tidak dapat disaksikan, melainkan kita telah mampu mengalahkan, melawan nafsu ya, daripada asbah al-kathifah. Nuqitat nuqtatus sirril haqiqah intaba'a fiha suwarul akwan falamma tajarradat ila markaziha tarakat kauniha wa hakikat itu dituliskan, sudah diletakkan titik sir al-haqiqah, maka suwatul akwan sekitarnya termasuk fisik kita tentu akan terpengaruh, terkesan, terbentuk oleh sirul haqiqah itu yang sudah Allah tajalikan di dalam rohani. Apabila tajarradat ila markaziha, sudah mengkerucut, katakan, kepada senternya, kepada sumbernya, yaitu Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengabaikan segala bentuk rupa apapun di dunia ini, dan dia murni hanya menjadi hamba Ar-Rahman, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih rangkaian daripada hikmah-hikmah berikutnya. Mereka punya berbagai istilah, seolah-olah seperti sengaja mereka untuk sengaja untuk tidak fokus kepada satu istilah.
Karena yang mereka katakan adalah hakikat. Itu sebab mereka membuat istilahat katsirah. Karena ada orang bicara hakikat, ya, dari buku yang dibacanya, dan itu katakanlah satu buku dan seolah-olah itulah hakikat dengan istilah itu. Padahal mereka hakikat itu hanya untuk menyemat makna yang mereka miliki di dalam hatinya, dan ketika menyampaikan perlu sarana itu agar sampai makna yang mereka rasakan. Kalau mereka yang sama memiliki hakikat itu, maka mungkin tidak puas dengan istilah yang disampaikan itu. Karena bukan itu. Saya mengumpamakannya, ada orang belum nikah sudah cerita tentang nikmatnya pengantin baru. Karena dia banyak membaca buku tentang malam pengantin baru, tapi belum pernah nikah. Sampai merem-merem dia tuh menceritakannya, tapi tidak pernah nikah. Nah, yang mendengarkan kebetulan yang udah nikah. Nikahnya sudah 4 kali lagi. Mungkin dia tidak suka dengan redaksi yang diucapkannya karena nggak pas-pas, atau penghayatannya juga kurang tajam. Ya, jadi nggak suka dengan istilah itu karena dia memiliki hakikat rasa itu. Ya, begitulah. Maka Sidi Imam Ibn Arabi ketika menulis kitab Tahzibul Akhlaq, beliau mengatakan, aku menulis jika yang membacanya adalah, ya, seorang yang memiliki akhlak yang mulia, mungkin dia akan membaca dirinya sendiri di kitab ini. Minta maaf kalau saya kurang untuk menjelaskan tentang dirimu. Bagi mereka yang belum memiliki ini adalah merupakan panduan, bimbingan agar dapat membangun akhlak. Beliau menulis permisi dulu tuh Imam Ibnu Arabi kepada ahlillah, takut bukunya dibaca oleh mereka. Nah, maka lamma nuqitat nuqtatu sirril haqiqah, ketika Allah tajalikan semua hakikat Muhammadiyah itu yang menjadi sirril haqiqah, maka tentunya akan mempengaruhi sikap, perbuatan, perkataan yang kita sebut suwarul akwan, yang suratul a'mal. Semuanya mencerminkan tentang apa yang ada di dalam jiwanya. Maka setelah itu dia tidak peduli kepada fisikal itu. Hatta orang menghina dia mungkin merasakannya di dalam hati, itu adalah pembetulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka saya mendengar dari mereka, Syekh Ar-Rabbani, ketika kita sedang membicarakan tentang saudara kita yang sering katakan mengkafirkan kita, mensirikan kita, tapi pandangan beliau positif. Ngapain kamu membicarakan sesama umat Islam? Ya, itu hibah. Tahukah apa yang Allah ciptakan di bumi ini? Ya, tidak ada yang tidak baik. Walau kana iblis. Ya. Iblis diciptakan oleh Allah, hakikatnya adalah untuk menjaga kita, agar kita merasakan indahnya rahmat, indahnya anugerah taat dan ibadah. Jadi jangan ngurusin dan mikirin iblis, apalagi mengibliskan iblis. Iblis lu gitu, kepada iblis. Nah, huwa makhlukun min makhlukatillah. Apalagi sesama muslim umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya sama, ya, kiblatnya sama, ya, sedikit perbedaan, ya, bahkan dialah hakikatnya yang menjaga kita agar kita tidak jatuh kepada khurafat, kepada bidah. Jadi itu nyanyian yang indah. Itu mungkin barangkali tarakat kulla suratin fi kauniha. Ya, hatta istri ngomel juga Pak, itu nyanyian indah sebetulnya. Ya. Nyanyian indah itu. Habis ngomel, ya, mesti itu meluk-meluk. Ya. Dan hangat gitu rasanya. Ya, itu artinya mereka tidak melihat surah setelah mereka punya nuqtatu sirril haqiqah. Intaba'a fiha. Intaba itu sudah terkesan, terbentuk, tercetak. Bahkan jika dia berkata
kalamuhu yadullu alaih. Apabila kita dekat bersamanya, dan apabila beramal mengingatkan kita kepada al-jannah, bahwa amal yang lillah akan membekas kepada orang di sekitarnya. Wa qala radhiyallahu, ini yang ya, dengan kitabnya Tasawuf. Wa qala radhiyallahu la yatasarrafu bil asma'i wal huruf illa man ghayyabahu lahu maksyuf. Ghayyabahu man ghayyabahu lahu maksyuf. Allah. Tidaklah yatasarraf bil asma' wal huruf illa man ghayyabahu lahu maksyuf. Allah. Tidaklah orang yang dapat melakukan melakukan apapun di bumi ini ya, dengan asma Allah ya, dengan huruf asma, karena mereka orang sufi mempunyai rumus bahwa setiap isim Allah itu, setiap kalimat ya, isim Allah punya nama, Ar-Rahman misalnya, Ar-Rahim, Al-Wadud ya, itu punya itu nama, itu kan satu kalimat, dan satu kalimat dibangun oleh huruf. Rupanya mereka telah tersingkap bahwa setiap huruf yang menjadi kosakata ya, bangunan kalimat itu menjelaskan hakikat makna nama itu. Maka mereka punya tawajjuhul ahruf, orientasi makna setiap huruf. Apabila sudah terbentuk menjadi nama isim Allah, maka sebetulnya huruf-huruf itu membantu menjelaskan tentang kandungan nama Allah. Maka itu sebab mereka membuat kan huruf itu seperti raja, seperti wafat ya, karena ada asrar di dalam jiwanya tentang makna isim itu dan telah tajalli di dalam dirinya. Adapun ini simbolik. Mungkin Allah Jabbar ya, dan Jabariyah itu sudah dimiliki oleh dia, karena seorang wali jika marah, marahnya Allah. Jadi ketika dia mau menghancurkan gunung, ditulis aja sih nama Allah Al-Jabbar di tangannya dan dihancurkan. Tapi yang bekerja bukan kemanjuran huruf ini, tidak, tetapi asraruhu ma'allah gitu. Dan itu pun dalam waktu yang memang digerakkan oleh Allah, bukan oleh akal, oleh nafsu, atau didemonstrasikan misalnya, itu akan berubah menjadi dukun. Sama, saya pernah menguji ilmu pelet yang paling manjur, ternyata dari Al-Quran, Pak. Udah coba jauh-jauhkan, Sesundan, Betawi, bahasa Ismul Suryaniyah ya. Kali itu ya. Cepat sekali pakai ayat Al-Quran. Kalau pakai harus yang memiliki untayan kata itu nilai sastra yang tinggi dan tidak ada kecuali Al-Quran. Maka cepat sekali terpikat itu jin untuk tunduk apabila kita menggunakan wiridnya itu, artinya yang baca itu dengan Al-Quran. Tetapi itu bukan pekerjaan tasawuf, bahkan itu mengotori hati, karena mereka mempunyai kekuatan itu murni Allah, tidak diinginkan kekuatan itu. Namun kita melihat setelah mereka menuangkan dalam bentuk raja, misalnya dalam kitab Samsul Ma'arif, kita kira ini amalan yang bisa kita amalkan. Tidak, ada asrar di dalam jiwa mereka yang itu ya, yang Allah akan menggerakkan ya. Itu ya, man ada liwaliyan ya, qasamtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka seolah Allah mengatakan akulah yang akan memukulnya.
Sama ketika kita tadi bercerita tentang kita melaksanakan, kita tidak boleh menyakiti makhluk, karena itu makhluk Allah. Yang boleh adalah hakullah. Nah, ketika kita ingin menyakiti, betul-betul itu mengamalkan ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada nafsu dan kepentingan, tendensi, maslahat, tidak ada sama sekali, murni. Nah, inilah asrar namanya. Baru itulah Allah yang melakukannya, bukan nafsu atau syaitan atau jin atau lain-lain sebagainya. Ya, itu sebab mereka mengatakan khiyamuhum ka khiyamina walakin nisa'uhum laisa ka nisa'ina. Pakaiannya, bacaannya, wiridnya, doanya, ya, ibadahnya seperti kami, kata mereka. Tetapi isinya, hakikatnya tidak sama dengan kami. Itu diumpamakan rumahnya sama tapi istrinya beda. Lebih cantik kami, begitu. Dan istrinya beda. Dia 1, kami 4, kata mereka begitu. Dan cantik-cantik semua. Ya. Jadi bukan tampilan zahir. Itulah maksud la yatasarraf bil asma'i wal huruf illa man ghaibuhu lahu maksyuf. Jika yang gaib, ya, ma huwal ghaib? Huwa dzatuh wa sifatuh wa af'aluh. Dan dia sudah melihat pada suratuh, ya, maka dia melihat, maka apabila dia melakukan itu, maka hakikatnya Allah lah yang melakukannya. Aquli qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah.